Kita sadar hadirin, kan datang suatu masanya, kan datang suatu masanya di mana di saat malaikat Israel datang menghampiri kita hadirin. Jatah nafas yang kita hirup sudah habis, jatah makanan yang kita makan sudah habis. Maka saat itulah malaikat Israel akan datang menghampiri kita, mendatangi orang tua kita, mendatangi keluarga kita. Ruh dicabut, dikeluarkan hati. Alangkah beruntungnya di saat roh itu keluar, kita sedang sujud kepada Allah, kita sedang beribadah kepada Allah, kita sedang taat kepada Allah. Tetapi alangkah celakanya hadirin, di saat roh itu keluar sedang bermaksiat kepada Allah, sedang durhaka kepada orang tua. Ya Rabb, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Setelah jenazah kita terbujur kaku menjadi bangkai hadirin, di situ tetangga menangis, keluarga menangis, istri menangis, suami menangis, anak menangis, menantu menangis, mertua menangis. Jenazah kita dimandikan oleh anak-anak kita, dimandikan oleh tetangga kita, bahkan mungkin dimandikan orang yang sudah pernah kita sakiti dulu di alam dunia. Di saat kita masih hidup hadirin, setelah dimandikan, dibungkus kain kafan warna putih, dibawa ke masjid, dibawa ke masjid, disolatkan di masjid, dibawa dengan keranda, dimasukkan ke dalam liang lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Yang bawa air mineral dibuka tutup botolnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Waliullah sarana. La illallah Muhammadur Rasulullah. Tawassalna bijahi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani walillah wa nuru fil baladzahir. مشغول بجاجك ذنبنا مغفور وكل سعينا مشكور
بجاه الشيخ عبد القدير لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شهد القدير ولي الله وكل الأولياء في القاد توسلنا بهم يقضون حوائجنا بسر النون بجاه الشيخ عبد القدير لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شهد القدير ولي الله وبالهدي صافي الله محمد خير خلق الله لنحيا في رضا الله بجاه الشيخ عبد القدير لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شهد القدير ولي الله وآل المصطفى المحتار وأصحاب النبي الأحيار ومن هم للنبي أنصار بجاه الشيخ عبد القدير لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شهد القدير ولي الله يا الله يا ربي ampunkan dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa keluarga kami. La ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syahidul Qadir Waliyullah. Ya Allah Ya Rabbi, kabulkan doa kami, doa ibu bapa kami, doa guru-guru kami. La ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syahidul Qadir Waliyullah. Ya Allah Ya Rabbi, berkahkan hidup kami, berkahkan rumah tangga kami, bahagia sampai akhir nanti. La ilaha illallah la ilaha illallah
billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Muqaddimah kula nderek dumateng panjenenganipun Al Mukarram wal Muhtaram nun injih guru kula lan panjenengan sedaya ingkang wau sampun nyukani ilmu lan hikmah nun injih Kyai Haji Raden Ubaidillah. Mugi-mugi panjenenganipun tansah dilindungi dening Allah Subhanahu wa taala. Tansah disehatkan dening Allah Subhanahu wa taala. Tansah disukani kemenangan dalam perjuanganipun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh ingkang lebda ing kawruh ingkang boten saged kawula sebat setunggal-setunggalipun, namung boten ngirangi rasa hormat, rasa takdim dumateng panjenenganipun sedaya. Mugi-mugi para bapak, para ibu, guru-guru kula lan panjenengan sedaya niki tansah disehatken dening Allah Subhanahu wa taala. Tansah dipun panjangaken yuswanipun dening Allah Subhanahu wa taala. Dipun sukani kemenangan dalam setiap langkah perjuanganipun. Lan mugi-mugi sedayanipun ingkang hadir tansah diakui murid dumateng panjenengan sepun sedaya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saha ingkang tansah kawula hormati lan ingkang tansah kawula mulyakaken aparatur pemerintah, sipil, militer, enten Bapak Hansip, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah nggih wonten. Oke, Bapak Lurah nggih. Pak Lurah, Bapak Babinsa, sedayanipun aparat pemerintah, mugi-mugi dados ingkang dipun dongaaken kalian Kiai niku wau dados pemimpin-pemimpin ingkang amanah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kok guzu to Bu? Ngertos napa mboten? Paham apa ora? Ora napa nggih? Piye to Bu? Menawi boten ngertos nanti salahin yang ngundang. Yang ngundang ya termasuk sahabat orang tua saya orang Jawa, orang Demak. Kebetulan saya sering silaturahmi ke Pak Haji Alo dan Bu Hajah Tuti. Jadi nanti kalau ibu nggak paham pakai basa Jawa, ampun salahke kula, salahke sing ngundang. Nggih. Nggih. Siap napa mboten? Siap napa mboten? Ngertos apa ora? Paham apa ora? Ora napa nggih? Enten tiang Jawi mriki enten. Wong Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur enten boten Pak Lurah mriki? Boten. Ora ono. Lah terus kula ngangge basa napa niki Pak Lurah? Inggris. Basa Sunda kula saged cuma seetik-seetik. Tuh giliran aing Sunda sak seri. Ya sedikit bahasa Sundanya apa? Apa Pak Lurah apa? Siti. Saalit iso tapi saalit guzu meneh. Pokoknya sedayanipun ingkang sami hadir mugi-mugi pulang dari majelis ini dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan baginda Nabi besar Muhammad, dengan keberkahan, dengan karamahnya Sultanil Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan juga dengan berkahnya karamahnya Sahibul Hal yang
yang barusan dijelaskan oleh guru kita. Sangat jelas manakibnya orang soleh. Insyaallah kita pulang membawa berkah. Pulang membawa berkah. Pulang membawa berkah dhahiran wa batinan fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Allah ya Rabbal. Ya Allah ya Rabbal. Nah, nak boten ngertos ngangge basa Jawa, sakniki dalu niki ngaji pakai bahasa apa, Bu? Indonesia. Paham? Nah, berhubung saya campur aduk jadi mungkin bahasanya gado-gado. Boleh? Boleh. Jadi nanti kalau gado-gado mungkin terlalu pedas, terlalu enggak pedas ya mohon dimaafkan. Siap? Siap. Siap sampai beres? Siap. Sampai jam 1? Jam 2, jam 3, kumasyar. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-Fakir tidak panjang lebar, cukup mungkin sampai jam 12. Boleh? Boleh? Nah, siap ngaji? Siap ngaji? Sallu ala Nabi Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana di malam hari ini sekian banyak kampung masyarakat, kampung nopo niki Pak Lurah? Nopo? Tanjung. Jadi Tanjungnya semakin jaya. Tanjung itu apa? Tanjung. Oh, insyaallah masyarakat sini dengan berkahnya hall sahibul hall, rezekinya dijayakan, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah berkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Bersyukur kita kepada Allah. Sekian banyak masyarakat kampung Tanjung, desa Purwasari malam ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka matanya oleh Allah, dibuka telinganya oleh Allah, diperjalankan kakinya oleh Allah. Kenapa saya katakan matanya dibuka oleh Allah, telinganya dibuka oleh Allah, kakinya diperjalankan oleh Allah? Jawab dengan kompak. Siapa yang mengizinkan mata kita bisa terbuka dan melihat? Allah. Lebih keras? Allah. Kurang keras? Allah. Kurang kompak? Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Siapa yang mengizinkan telinga kita bisa mendengar? Allah. Siapa? Allah. Siapa? Allah. Adakah orang yang diberi telinga oleh Allah tetapi telinganya tuli, tidak diizinkan untuk mendengar? Ada? Ada? Siapa yang memperjalankan kaki kita bisa sampai di tempat ini? Allah. Kurang keras? Allah. Lebih keras? Allah. Malam ini sadar tidak sadar, orang masyarakat kampung Tanjung Jaya berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, 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 digerakkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Maka tiada malam yang paling indah, tiada malam yang paling agung, tiada hari, tiada saat yang paling berbahagia melainkan malam-malam yang dimana diri kita diajak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata kita diizinkan untuk memandang dan melihat, telinga kita baru saja didengarkan mauidhah hasanah, taklim, ngaji, manakib, sahibul hal, salawat. Tangan kita digerakkan oleh Allah, kaki kita diperjalankan oleh Allah, sampai di tempat ini diundang oleh Allah. Kenapa diundang oleh Allah? Karena mungkin sekian banyak orang masyarakat Purwasari yang tahu bahwa malam ini di madrasah ini, di majelis ini, di pesantren ini diadakan tabligh akbar. Betul? Diadakan majelis zikir. Betul? Diadakan pengajian. Betul? Tapi tidak semua yang tahu diizinkan oleh Allah untuk bisa hadir ke tempat ini. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak?
Berarti yang hadir saat ini adalah hamba-hamba yang telah diperjalankan oleh Allah, hamba-hamba yang diundang oleh Allah. Yakin satu doa orang yang hadir di sini dikabulkan oleh Allah, semua mendapatkan yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Baginda Nabi besar Muhammad, baginda Nabi besar Muhammad, beliau bersabda, man ihbarat qadamahu fi sabilillah haramallahu 'alan nar. Barang siapa yang kotor kakinya, berdebu kakinya, bahkan malam ini bukan hanya berdebu, betul? Bahkan tadi berangkat ada yang kehujanan, kena gerimis, betul? Ngantuk matanya, betul? Sudah ngantuk belum? Belum. Saya agak ngantuk karena biasanya itu di meja kalau ngaji suka ada kopi pahit gitu. Biasanya ya, biar ada apa? Ya, jangan suudon, mungkin panitia sedang bikin. Itu jangan suudon. Sampai mana tadi? Pasti. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bahkan malam ini kita bukan hanya capek, bukan hanya lapar, bukan hanya ngantuk, bukan hanya lelah. Ngantuk, capek, lapar, lelah, pikiran. Baginda Nabi besar Muhammad, barang siapa yang kotor kakinya, berdebu kakinya, untuk apa? Untuk dia gunakan melangkah, berjalan ke majelis ta'lim, berjalan ke majelis zikir, berjalan ke majelis salawat, berjihad di jalan Allah, haramallahu 'alan nar, maka anggota tubuhnya akan diharamkan oleh Allah tersentuh oleh api neraka. Amin. Semoga semua yang hadir ini tercatat diharamkan oleh Allah tersentuh oleh api neraka. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Ler iler ler tandure. Sek Kang. Jajal iki aku tak jajal ngetes apa orang kampung Purwasari. Ngertos selawat lir ilir niku ngertos? Apal pora? Apal pora? Kuwi selawat syair sing dikarang oleh Kanjeng Sunan Kalijogo Raden Syahid. Jadi ten mriki enten Sohibul Wali, ten kanten ten Demak, ten kene kula enten Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, mugi-mugi berkah kula panjenengan sedaya selawat lir ilir punika kampung niki asal barokah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang hafal keluarkan suaranya. Siap tidak? Siap tidak? Siap tidak? Coba semua yang hadir angkat tangannya ke atas. Yang tinggi, lebih tinggi. Nah, yang tadi sore belum mandi jangan tinggi-tinggi. Boleh nggak apa-apa. Semua angkat tangannya ke atas. Yang bawa HP nyalakan lampu HP-nya. Nah, yang nggak bawa HP, biasanya bapak-bapak ada bensin korek, nyalakan. Nah, kalau tadi kita di mana-mana pawai obor, nah sekarang meriahkan malam ini. Buktikan kalau kita memang cinta kepada tahun barunya umat Islam. Nah, siap tidak? Siap tidak? Yuk semua angkat tangannya ke atas. Yang di belakang, bapak-bapak, yang di atas rumah. Semua, Pak Lurah, Pak Kades boleh. Nah, Pak Dwi, Pak Dwi asli mana Pak Dwi? Bandung. Oh Bandung, tak kira wong Jawa, oke? Ayo semua angkat tangannya, santri-santri yo. Lir ilir lir. Semuanya tandure wanso ta ijo royo. Lebih tinggi semuanya. Manten anyar tak sanggo kemanten anyar. Sareng salatullah salamullah ala. Keluarkan suaranya. Tanjung Sari berselawat, Purwasari berselawat, Tanjung Jaya berselawat. Sekali lagi salatul. Yang di depan rumah semua angkat tangannya. Yang tinggi.
keras tawassal bismillah. Tanjung Jaya berselawat. Somilir tak ijo royo royo tak sanggupa bocah angon bocah semua reno blimbing lonyo lonyo peneno kanggo bason dodot tirakan bason dodot salatullah Tanjung Jaya bersalawat. Ya Rabb, berkahkan kampung ini ya Allah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Sebo mengko sore kanggo sebo mengko sore mumpung padang alam mumpung jembar angane yo sora sallu alaihi salatu semua yang kompak sallu alaihi Tanjung Jaya Purwasari bersalawat. Sallu alaihi ya Rasul, pandang kami semua. Ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Allahumma salli. Lebih keras. Keluarkan suaranya. Sehatkan semua yang sakit di antara kami ya Rabb. Angkat segala musibah yang akan menimpa di desa ini ya Rabb. Terangi mata hati kami ya Rabb. Wa ala alihi wa sahbihi. Semua yang kompak. Allahumma salli. Lebih keras. Sayyidina Allahumma salli alaihi Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa arfi ya Rabb wa shifaiha wa nuril absari wa sahbihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Nah, sudah HP-nya dimatiin lagi. Nah, alhamdulillah. Sudah ngantuk belum? Lanjut. Mudah-mudahan semua yang hadir, termasuk yang diharapkan oleh Allah, tersentuh oleh api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal. Tadi diterangkan oleh guru kita, oleh Sohibul Bait juga, bahwa malam ini kita selamatan tahun baru Islam. Betul? Selain daripada selamatan doa bersama, munajat bersama, yaitu diadakan haul akbar, haul wali. Bukan hanya haulnya wali saja, tetapi haulnya sepuhnya Bapak Haji Alo, Bapak Haji Ajah Tuti. Insya Allah orang tua semua yang hadir, keluarga kita yang sudah wafat juga mendapatkan keberkahan daripada haul ini. Amin ya Allah ya Rabbal.
teringat dalam satu riwayat di mana suatu hari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi, saat itu Rasulullah berjalan bersama sahabat-sahabatnya. Di saat beliau berjalan melewati sebuah kuburan. Sebuah apa? Sebuah kuburan pemakaman. Kayak barusan saya tadi diajak naik motor lewat kuburan ya Pak. Nah, lewat kuburan luar biasa. Yang bonceng tadi namanya Kang siapa Gus? Maaf, di sini jalannya berlubang-lubang, begitu kata bantunya Pak Kades, Pak Lurah. Tapi saya jawab, saya lebih suka jalan yang berlubang daripada lubang yang berjalan-jalan. Kenapa ketawa? Paham? Saya lebih suka jalan yang berlubang daripada lubang yang paham? Nah, urusan kos gitu langsung cenghar. Rasulullah jalan bersama para sahabat melewati sebuah pemakaman, ada sebuah kuburan. Rasulullah bersabda, wahai sahabatku, mari berjalan cepat melewati kuburan ini. Para sahabat lari. Ada pemakaman kuburan, disuruh cepat. Rasulullah jalan agak cepat, sahabat jalan cepat. Lewat, ngaji, pulang lagi. Pulang melewati sebuah kuburan yang tadi dilewati. Di saat lewat kuburan tadi, sahabat ingat bahwa tadi Nabi Muhammad perintahkan lewat kuburan ini, pemakaman ini kita disuruh lari. Sahabat mau lari, mau jalan cepat, tiba-tiba ditegur oleh baginda Nabi besar Muhammad. Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, jangan lari, jalan pelan-pelan saja, biasa saja. Penasaran sahabat, bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kenapa enggak boleh lari? Padahal tadi di saat kita berangkat, engkau perintahkan kami untuk lari, untuk jalan cepat melewati kuburan ini. Tapi kenapa di saat pulang engkau perintahkan kami berjalan pelan? Apa jawab Nabi Muhammad? Nabi Muhammad menjawab, wahai sahabatku, ketahuilah bahwasanya tadi di saat kita lewat, saya mendengar ada salah satu makam yang dimana di dalamnya ada orang tua yang sudah wafat, almarhumah, jenazah, arwah yang ada dalam kubur itu sedang disiksa oleh malaikat. Dipukul kepalanya, hancur, balik lagi, siksa lagi, hancur lagi, siksa lagi, hancur lagi, bahkan sampai menjerit-jerit karena kesakitan. Dan aku didengarkan oleh Allah mendengar siksa kubur itu tadi. Makanya aku suruh kalian lari cepat agar tidak mendengar jeritan orang yang ada dalam kubur itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus kenapa wahai Rasulullah, di saat kita pulang engkau tidak perintahkan kami lari berjalan cepat? Apa sabda Nabi? Nabi menjawab bahwa di saat kita tadi pulang, ternyata orang yang ada dalam kubur tadi sudah tidak disiksa lagi oleh malaikat. Alhamdulillah, sudah tidak disiksa lagi. Bahkan kenapa? Ruas itu apa Pak Kades, Pak? Oh, kaget. Podo wae kula nggih kaget, nggih. Jangankan Bapak Ibu, saya sendiri juga kaget. Bahkan disuruh jelari berapa pelan-pelan, sudah tidak terdengar. Bahkan malaikat Jibril datang kepadaku memberikan kabar bahwa orang yang ada dalam kubur itu tadi sudah tidak disiksa. Kenapa wahai Rasulullah? Yang tadi di saat berangkat disiksa sampai menjerit, tapi kenapa di saat pulang sudah tidak disiksa lagi? Apa jawab Nabi Muhammad? Nabi Muhammad menjawab bahwa ternyata anaknya orang yang ada dalam kubur tadi yang masih hidup di dunia
dia sedang belajar ilmu agama, sedang membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Orang yang ada dalam kubur, orang tua yang tadinya disiksa, tidak disiksa lagi. Kenapa? Ternyata anaknya hadir ngaji pengajian pada malam hari ini. Alhamdulillah. Lebih-lebih Pak Haji Alo dan Teh Hajah diniatkan hal ini diikutkan daripada orang tua beliau. Insya Allah beliau mendapatkan keberkahan daripada majlis malam ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Mau kemana Bu? Oh ya boleh, ya boleh nangis. Dan tadi saya ingat bahasa Sunda tapi saya paham. Yang pulang duluan tadi kata Kiai apa tadi? Apa? Juri kita apa? Oh iya, semoga nanti dipegat sama juri. Ya itu kan bukan kata saya tadi, kata Bah Yai. Insya Allah juriknya membawa berkah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Allah ya Rabbal. Bahkan riwayat yang lain, dulu di zaman baginda Nabi besar Muhammad, ada seorang anak kecil yatim piatu, Bu. Anak kecil yatim piatu umur 7 tahun. Ini anak kecil ini umurnya berapa? 10, berarti masih kecil lagi. Ada anak kecil yatim piatu perempuan umur 7 tahun. Saat itu bangun tidur, datang lari ke rumah baginda Nabi besar Muhammad. Sambil lari dia memegang tangannya. Tangannya dipegang, anak kecil perempuan tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, tolong saya, tangan saya terbakar, wahai Rasulullah." Anak kecil umur 7 tahun memegang tangannya terbakar. Lari kepada Nabi Muhammad, minta ditolong oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat bertanya kepada Nabi Muhammad, minta tolong kepada Nabi Muhammad, dipegang oleh Rasulullah, kemudian diusap, ditiup saat itu juga dengan syafaat baginda Nabi besar Muhammad, sembuh seketika saat itu. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku, wahai anak kecil, kenapa tanganmu bisa terbakar?" Anak kecil tadi yang yatim piatu bercerita kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, baru saja saya tidur. Di dalam tidur saya bermimpi, wahai Rasulullah, seakan-akan hari kiamat ini telah terjadi, wahai Rasulullah. Saya mimpi seakan-akan hari kiamat telah terjadi, wahai Rasulullah. Di hari malam itu tadi, wahai Rasulullah, di dalam mimpi saya melihat banyak orang yang menangis, banyak orang yang menjerit, banyak orang yang ketakutan, bahkan lari ke kanan, ke kiri, ke barat, ke utara, semuanya banyak yang menangis, termasuk diri saya, wahai Rasulullah." Ditanya, "Kenapa engkau menangis?" Apa jawab anak tadi? Anak tadi menjawab, "Aku ingat bahwa aku hidup di dunia punya ayah dan ibu. Aku menangis, yang aku cari di mana ayahku dan di mana ibuku." Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Aku juga kebingungan mencari. Di dalam mimpi tadi aku mencari di mana ayah, di mana ibu. Sehingga di dalam mimpi tersebut aku bertemu dengan salah satu malaikat dan aku bertanya, "Wahai malaikat, ini apa?" Banyak orang. Malaikat tadi menjawab, "Ini kiamat." "Terus kenapa engkau menangis, wahai anak kecil?" Anak kecil tadi menjawab, "Pak, Bu, aku mencari di mana ayahku dan di mana ibuku." Malaikat menjawab, "Kalau kamu ingin ketemu ayahmu, kalau kamu ingin ketemu ibumu, di sana ada pintu besar. Itu adalah pintu surga. Kamu lari ke sana, ucapkan salam, sebut nama ayah dan ibumu." Lari anak kecil tadi, lari sampai di pintu surga, mengucapkan salam, memanggil nama ayah dan ibunya.
Assalamualaikum ayah, assalamualaikum ibu. Dipanggil sekali gak ada jawaban, sambil menangis. Kedua gak ada jawaban, sampai ketiga kali baru ada jawaban, suara seorang laki-laki. Masuk anak kecil tadi. Ternyata dilihat di dalam surga ada ayahnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masuk, dia senang, dia bunga, dia bahagia. Anak kecil yatim piatu tadi melihat ayahnya ada di dalam surga. Kemudian di saat senang tadi, seketika dia ingat ibunya. Karena saya di dunia punya ayah dan punya ibu. Bertanyalah anak kecil tadi, ayah, bapak. Kalau orang sini manggil orang tuanya apa? Bapak sami ya? Bapak di mana ibu? Bapak di mana ibu? Apa jawab bapaknya? Bapaknya menjawab, aku tidak tahu di mana ibumu. Di situ anak yatim piatu tadi mulai sedih. Yang tadi dia rindu, kangen, bahkan dimulai bahagia mendengar suara ayahnya, tiba-tiba seketika menjadi sedih. Kenapa? Bapaknya tidak tahu di mana ibunya. Kemudian dicari di surga yang lain, ibunya tidak ada. Sampai surga lain, ibunya tidak ada. Sampai semua surga dia masukin, ucapkan salam, dipanggil nama ibunya, tidak ada. Surga kedua dipanggil, gak ada. Ketiga gak ada. Sampai semua surga dia panggil, ucapkan salam, disebut nama ibunya, ternyata ibunya tidak ada di dalam surga. Lari. Yang tadinya sudah senang bahagia keluar sambil bersedih, sambil menangis. Bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, saya senang ketemu ayah saya ada dalam surga. Bapaknya di dalam surga menuangkan air dari telaga ke gelas-gelas yang diminum oleh penghuni surga. Anak tadi yang yatim piatu kecil tadi bertanya, wahai malaikat, di mana ibuku? Aku cari di semua surga, di pintu aku ucapkan, aku panggil, ternyata ibuku tidak ada di dalam surga. Apa jawab malaikat? Malaikat menjawab, wahai anak kecil, kalau ibumu tidak ada dalam surga, coba kamu cari ke sana. Di sana ada pintu yang menyala api, itu adalah pintu neraka. Coba kamu datengin pintu tersebut, kamu ucapkan salam, panggil nama ibumu. Lari sambil menangis, dipanggil nama ibunya. Assalamualaikum ibu, assalamualaikum ibu, assalamualaikum ibu. Ketiga kali ada jawaban, waalaikumsalam. Ternyata pak, bu, ibunya sedang disiksa di dalam api neraka. Naudzubillahi min. Mana tega ada seorang anak yang melihat ibunya sedang kepanasan dibakar. Masuk anak yatim piatu tadi, masuk bertanya, wahai ibu, kenapa bapak ada dalam surga sedangkan ibu ada dalam neraka? Apa jawab ibunya? Ibunya menjawab, satu, bapakmu orang soleh, orang baik, orang taat kepada Allah. Tapi ibu dulu di dunia sering ngebantah bapakmu. Sering apa bu? Sering apa bu? Sering apa bu? Gak taat kepada siapa? Kedengaran bu? Kedengaran bu? Kurang keras kedengaran bu? Si bapak-bapak merasa asik aing dibela. Ini riwayat. Di saat melihat ibunya sedang dibakar kepanasan, tiba-tiba pak bu, ibunya yang ada dalam neraka tadi pegang roti. Pegang apa bu? Pegang apa pak? Roti. Ini kuasa Allah. Di dalam neraka makan roti. Anaknya bertanya, wahai ibu, ibu sedang dibakar di dalam api neraka, tapi kenapa ibu bisa makan roti? Apa jawab ibunya? Ibunya menjawab, dulu di saat ibu masih hidup di dunia, suatu tengah malam di belakang rumah kita itu ada seorang janda tua. Siapa bu? Janda tua. Ada seorang janda tua punya anak yang masih kecil-kecil. Tengah malam, malam minggu, mereka anak-anaknya berisik nangis, tidak tidur-tidur. Ibu datangin ke rumahnya, ternyata
anaknya tadi dari pagi belum makan. Ibu tanya, kenapa kalian menangis? Kenapa kalian tidak tidur? Wahai ibu, kenapa? Karena ternyata anak-anaknya dari pagi sampai malam belum makan, kelaparan belum makan. Kenapa ibu tidak masak? Ibunya menjawab, saya tidak punya apa-apa untuk dimasak, untuk dimakan. Mendengar jawaban itu, ibu ingat di rumah ada roti. Kalau ciri khas roti Tasik itu apa, Pak? Roti apa? Jibur. Roti jibur. Ini Pak Kades serius nggak Pak Lurah? Kan aing tak apa salah ini gimana? Tahu jawab pokoknya. Pokoknya roti. Nah, ibu ingat, ibu punya roti, ibu bawa ke rumah janda tadi. Akhirnya roti tadi dimakan oleh anak-anaknya sampai kenyang, sampai bisa tidur. Nah, ternyata dulu zaman ibu sedekah roti ternyata bisa mengenyangkan ibu di saat ibu sedang dibakar di dalam api neraka. Alhamdulillah. Sedekah apa tadi, Bu? Sedekah apa tadi, Bu? Itu baru roti. Itu baru roti. Tangan kanan pegang roti, tangan kiri pegang kain, sobekan kain. Kalau di sini sobekan kain apa namanya? Lamak. Nah, kalau di sana namanya gombal. Gombal. Kalau di sini lamak. Nah, api yang membakar tadi diusap, hilang. Ada lagi diusap, hilang lagi. Terus, tapi setidaknya lamak tadi bisa digunakan untuk mendinginkan di saat dibakar oleh api. Anaknya bertanya, wahai ibu, kenapa ibu bisa dapat lamak? Dari mana? Ibunya bercerita, selain ibu sedekah roti untuk anak yatim, dulu ibu ingat di kampung Tanjung Jaya, betul? Itu sedang membangun sebuah masjid. Ya, masjidnya namanya apa, Pak Kades? Nama masjidnya apa di sini? Al-Amanah. Masjid Al-Amanah sedang dibangun. Maaf, ternyata salah satu tukangnya ada yang tertusuk oleh paku. Semoga nggak ada di sini. Salah satu tukangnya tertusuk oleh paku. Ibu lihat darah keluar dari kakinya. Ibu ingat di rumah ada lamak. Ibu ambil lamak tersebut, ibu berikan ke tukang yang bangun masjid di kampung Tanjung Jaya tadi. Untuk apa? Mengikat, menutup kaki yang terkena paku tadi biar darah tidak keluar. Nah, ternyata ibu sedekah lamak tadi bisa mendinginkan ibu di saat ibu dibakar di dalam api neraka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, tetapi tetap anaknya tidak tega. Walaupun ibunya bisa makan roti, ibunya bisa mendinginkan api yang sedang membakar, tapi mana ada seorang anak yang tega melihat ibu yang sedang dibakar di dalam api neraka. Ibunya ingat tadi sebelum ke neraka, anaknya ini tadi masuk ke dalam surga. Dia ingat di surga ada gelas-gelas mutiara. Diambil gelas satu yang berisi air dari telaga, dia ambil, dia lari ke neraka. Maksudnya apa? Ingin diberikan kepada ibunya. Di saat dipegang oleh ibunya, saking panasnya pecah saat itu juga, dan tangan anak kecil tadi terbakar. Kaget, bangun dari tidur, dan ternyata di saat bangun tangannya terbakar. Lari ke Nabi Muhammad, disyafaati oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apa yang dilakukan oleh anaknya tadi? Anaknya tadi meminta kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya rela menggantikan ibu saya yang sedang dibakar di neraka asalkan ibu saya dimasukkan ke dalam surga. Apa jawab Rasulullah? Rasulullah menjawab, nah, karena ketulusanmu, karena kebaikanmu, karena kesolehanmu, ambil ibumu, masukkan yang tadinya di neraka, angkat, jahit, masukkan ke dalam surga. Dan alhamdulillah ibunya masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Paham belum, Bu? Paham tidak? Paham tidak? Tadi sedekah apa? Sama apa? Hah? Komo sedekah seman 5 sakma. Betul tidak? Betul tidak? Ini riwayat, tapi ini pelajaran buat kita semua. Kalau memang
kita cinta kepada masjid, betul. Kalau memang kita cinta kepada, kurang keras. Bapak Ibu orang masyarakat kampung Tanjung Jaya cinta ke masjid apa tidak? Kurang keras, cinta apa tidak? Lebih keras, cinta apa tidak? Cinta apa tidak? Kalau orang cinta itu pasti seneng dengan sesuatu yang dicintai, betul tidak? Betul tidak? Contoh, saya menanya kepada ibu-ibu, Bu, ibu cinta ke suami? Cinta ke suami? Kurang keras, cinta ke suami? Ibu-ibu jawab, cinta ke suami? Orang yang cinta itu pasti mengikuti orang yang dicintai, betul tidak? Betul tidak? Jawab, betul tidak? Kira-kira selama ini ibu sudah taat ke suami apa belum? Jawab, sudah taat ke suami apa belum? Sudah taat ke suami apa belum? Nah, kira-kira kalau belum, ngaku cintanya dusta apa tulus? Tulus apa dusta? Dusta apa tulus? Tulus apa dusta? Istri saha? Jangan nyalahin batu. Oh, ya nanya istri api, jawab. Nah, sekarang saya pengen jawab dengan kompak. Semua jawab masyarakat. Cinta ke Masjid Al-Amanah. Kurang keras, cinta ke Masjid Al-Amanah. Cinta ke Masjid Al-Amanah. Kira-kira subuh dengar hayya 'alas shalah. Tarik selimut apa pergi ke masjid? Selimut apa masjid? Masjid apa selimut? Yang jawab selimut kira-kira ngaku cinta ke masjid, dusta apa tulus? Tulus apa dusta? Dusta apa tulus? Orang mana? Orang mana? Orang dia itu mana? Oh, orang sini. Oh, insya Allah setelah ini tidak. Insya Allah setelah ini jadi rajin ke masjid. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Allah ya Rabbal. Yang tadinya ngakunya hanya di mulut doa, insya Allah setelah ini kita semua bisa mau membereskan itu masjid. Jangan sampai rumah kita lebih bagus daripada masjid. Al-Fakir cerita riwayat, tapi ini semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Allah ya Rabbal. Padang bulan padangnya dikit dikit lho ora ono piye. Oh, wis do ngopi apa durung? Durung ono. Oh, padha wong ning kene ya onone iki teh, iki apa iki? Ini menandakan yang hadir ini orangnya macam-macam. Ada yang berwarna, orang yang hadir, ada yang ini putih, ada juga yang polos ya. Jadi ini menandakan semua yang hadir ke sini ini bukan yang semua ngaji, bukan yang rajin ya campur aduk, tapi mau kumpul satu tempat seperti ini menjadi saksi besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Allah ya Rabbal. Yo, selawatan padang bulan. Insya Allah padang semua rezekinya, padang berkah turunannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Yo, padang bulan, padangnya koyo rino. Sarap yang bisa rembulan semua angkat tangannya. Semua angkat tangannya. Insya Allah tangannya dapat rezeki yang halal dan barokah. Tanjung Jaya berselawat yang tinggi yang tumpah bareng-bareng. Sallu alaihi. Sallu alaihi. Ojo turun sore. Allah turun sore. Kita cerita kagu sebab salli wa sallim
rezeki yang halal dan barakah ya Allah. Adadam fi ilmillah salatan daimatan salatan daimatan Allahumma salli alaihi padang bulan padang koyorino rembulan sing awe-awe ngelingake aja padha sore-sore kanggo sebo sore sareng Allahumma sholli wa sallim ala semua yang kembang wa maulana Muhammadin adadama Allahumma sholli alaihi daimatan bidawabi mukil sekali lagi Allahumma sholli wa sallim ala ya Rabb ya Rabb sayyidina wa maulana Muhammadin adadama billahi salatan daimatan bidawabi mulkillahi Allahumma sholli wa sallim wa barik. Maksudnya oh iya insyaallah ada jamaah yang berangkat ziarah mana? Oh iya siap barudak. Oh ya alhamdulillah berangkat insyaallah. Ini doakan santri-santri guru kita tadi diberikan kelancaran kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, masih jomblo-jomblo? Milih aja satu bungkus. Ya, oleh-oleh dari Mang Alo Tasik ya. Insyaallah berkah zahir berkah batin. Amin ya Allah ya Rabbal. Lanjut. Siap lanjut. Nah, itu tadi riwayat yang menerangkan tentang bagaimana baktinya seorang anak kepada orang tua. Nah, salah satunya hal ini dikirimkan doa kepada dari seorang anak kepada orang tua. Insya Allah kita bisa mencontoh hal yang baik ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang kedua halnya wali, halnya ulama. Kita kumpul di sini karena kita cinta kepada ulama, cinta kepada wali, cinta kepada orang saleh yang dimana baginda Nabi besar Muhammad. Kurang keras. Baginda Nabi besar Muhammad. Dulu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh para sahabat, Pak Bu. Apa pertanyaannya? Nabi Muhammad duduk, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Yolong dulu rono piye teki sing ngaji. Obong itu masih bujang-bujang kan? Kumaha. Didoakan sing selamat sing barokahnya. Tadi saya ngaji sampai mana? Duh ya, di hatinya kebujang-bujang. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi ditanya, ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Kapan terjadinya kiamat? Apa jawab Nabi? Nabi menjawab, di saat ditanya, ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Nabi menjawab, wahai sahabatku, engkau bertanya kepadaku tentang kapan terjadinya kiamat. Sekarang aku balik bertanya kepadamu, apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi kiamat? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Pak, Bu, kalau bapak dan ibu seandainya ditanya apa persiapan menghadapi kiamat, ibu bapak jawab apa? Jawab apa? Kalau bapak dan ibu ditanya, Nabi bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku, apa persiapanmu menghadapi kiamat? Sudah punya amal apa yang sudah engkau siapkan untuk menghadapi kiamat? Ibu jawabannya apa? Wes menang wae. Tuh, jadi wes menang wae. Bapak-bapak ada yang jawab? Sudah punya amal apa? Sudah punya sedekah berapa? Nah, bapak dan ibu kalau ditanya oleh Nabi Muhammad, apa jawabannya?
Orang gelem jadi, orang gelem. Sama sahabat yang ditanya tadi, cicing, diem baik, cicing nggak bisa jawab. Kenapa? Karena sahabat tadi merasa dia nggak punya amal apa-apa. Dia jawab, ya Rasulullah, saya nggak punya amal apa-apa. Saya orang miskin, saya orang kampung, saya orang tidak punya. Sedekah saya biasa saja, tahajud saya biasa saja, santunan yatim piatu saya biasa saja, tahajud saya, bacaan Quran saya biasa saja. Saya nggak punya amal apa-apa wahai Rasulullah. Tapi wahai Rasulullah, walaupun saya tidak punya amal apa-apa, tapi saksikan wahai Rasulullah, di dalam hatiku ada cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad bertanya, dijawab dengan jawaban jawaban cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Muhammad. Nah, itu kalau kiamat. Terus kalau kemarin di kita ada sebuah kiamat kecil, ada gempa beberapa tahun yang lalu, ada gempa di Cianjur, betul Bu? Betul Bu? Betul? Ada gempa lagi di Garut waktu itu ya, hampir bersamaan. Terus di mana lagi? Oh, di Tasik ada juga. Nah, udah ketakutan belum? Jawab, sudah ketakutan belum? Sudah lari belum? Nah, ini yang ditanyakan oleh sahabat tadi, kiamat yang bukan kecil, tapi kiamat yang ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un adzim. Alam semesta bumi ini digoncang-ganjingkan oleh Allah dengan goncangan yang sangat dahsyat. Tiupan malaikat yang pertama, semua yang hidup mati. Tiupan yang kedua, semua yang sudah mati hidup kembali. Ada orang, Pak, Bu, maaf, bangkit dari kubur. Dulu di dunia dia ganteng, dulu di dunia dia cantik, tapi di saat bangkit dari kubur, maaf Pak Lurah, maaf Pak Kiai, wajahnya berubah menjadi anjing. Ada juga yang bangkit dari kubur, perutnya membesar sampai dia tidak bisa bawa itu perut. Siapa? Mereka yang makan harta haram dan harta riba. Ada juga yang bangkit dari kubur, lidahnya mendulur panjang sampai terinjak-injak oleh orang lain. Bayangkan kiamat, semua manusia dari umat Nabiullah Adam sampai besok di hari kiamat dikumpulkan jadi satu di padang mahsyar dengan bentuk wajah yang berbeda-beda. Ada yang tidak bisa berjalan, ada yang gak kuat berjalan, ada juga yang lidahnya menjulur panjang terinjak-injak oleh orang lain. Siapa mereka? Mereka yang suka menghina orang lain, mereka yang suka ngomongin tetangga, mereka yang suka menfitnah orang lain. Besok lidahnya menjulur panjang terinjak-injak oleh orang lain. Bahkan ada seorang perempuan yang bangkit dari kubur. Bangkit dari kubur, maaf ibu-ibu bisa menghitung rambut? Pernah hitung rambut? Pernah? Ada seorang perempuan bangkit dari kubur, setiap helai rambutnya berubah jadi ular macok wajah perempuan-perempuan tersebut. Siapa perempuan tersebut? Perempuan yang sengaja mempercantik dirinya, berdandan bukan untuk suaminya tapi untuk laki-laki lain. Siapa? Dia seorang perempuan yang tidak mau pakai jilbab, tidak mau menutup aurat. Dia bersolek, mempercantik dirinya bukan untuk orang lain, ya bukan untuk suaminya, tapi untuk orang lain, untuk laki-laki lain. Dan cantik, selfie, bikin video, di-upload di Facebook. Betul tidak? Betul tidak? Kira-kira di sana untuk suaminya yang tersayang apa untuk dilihat oleh orang lain? Jawab. Jawab. Besok hari kiamat bangkit dari kubur, rambutnya berubah jadi ular macok wajah-wajah perempuan tersebut. Naudzubillah ini. Nah,
Di saat sahabat tadi bertanya seperti itu, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya nggak punya amal apa-apa, saya orang miskin, saya orang kampung, tapi saya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Muhammad. Apa jawab Nabi mendengar jawaban cinta tadi? Nabi mengatakan, wahai sahabatku, besok di hari kiamat, di saat semua orang lari, di saat semua orang ketakutan, di saat semua orang menjerit, di saat seorang suami lari dari istrinya, seorang istri lari dari suaminya, seorang anak lari dari orang tuanya, seorang teman lari. Kenapa? Karena saking takutnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, maka besok engkau akan dibangkitkan oleh Allah bersama orang yang engkau cintai. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan oleh Allah, dibangkitkan oleh Allah bersama orang yang dia cintai. Kalau kita malam ini cinta kepada masjid, cinta kepada pengajian, cinta kepada wali, cinta kepada ulama, cinta kepada orang saleh, maka insya Allah kita bareng-bareng masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya. Saya pengen nanya, cinta ke masjid, cinta ke masjid, cinta ke masjid, siap beres kan? Siap beres kan? Insya Allah siapnya kita menjadi saksi besok di hari kiamat. Semoga Masjid Al-Amanah bisa menolong kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tadi janji sampai jam, nah sudah jam 12:03. Mari kita sama-sama bermunajat. Ini waktu bergantinya malaikat yang membawa amal dan catat doa kita. Semoga doa-doa kita dikabulkan, munajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mohon semua yang berdiri duduk yang rapih, kita bermunajat duduk dulu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo semua, yuk duduk yang bagus, duduk yang khusyuk, jangan ada yang tolah-toleh, jangan ada yang gerak-gerak, semuanya duduk yang bagus terlebih dahulu. Sebelum kita berdoa, bermunajat, zikir di malam tahun baru, semoga tahun ke depan tahun menjadi tahun yang tambah barokah bagi kita semua. Sebelum kita bermunajat dan doa, ini tadi masih ada parfum. Ini parfum yang tadi mungkin Pak Kiai ada parfum. Ini juga ada parfum, ini parfum selawat, parfum manakib juga. Silakan dibagikan kepada semua, semoga semuanya kebagian. Amin ya Allah ya Rabbal. Silakan Amang Keling, ini ada parfum, silakan dibagikan. Silakan diganti infaknya 10.000 Bu. Infaknya berapa Bu? Silakan diganti. Ibu niat infak, keluarkan, semoga menjadi pencatat amal kebaikan kita semuanya. Yuk sambil kita parfum ini mangkeling, sambil kita zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Salam. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Semua yang hadir, semuanya berdiri, kita baca mahlul qiyam singkat, kemudian nanti kita zikir bareng-bareng. Ayo, jangan ada yang pulang, jangan ada yang bubar, karena khawatir nanti dicegat oleh juri. Yuk semuanya berdiri. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Kiai silakan semua, Mang Alo, para Kiai untuk bisa naik panggung semuanya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.
Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. marhaban ya Rasulullah ahlan marhaban bika inna bika nas'ad marhaban marhaban ya nur al-aini. Marhaban marhaban jaddal Husaini. marhaban marhaban ya nur al-aini. Marhaban marhaban jaddal Husaini. wa salatullah marhaban marhaban أشرف الرسل محمد marhaban مرحبا مرحبا ya nur al-aini. Marhaban marhaban مرحبا jaddal Husaini. Marhaban marhaban ربي فاغفر لي ذنوبي الله ببركة الهادي محمد ya Allah. ربي فاغفر اغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله. ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ودينا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله وكرم الأرواح منا يا الله بلك خير الأنام يا الله وبلغ المحتار أنا يا الله آمر صلاة والسلام يا الله يا رسول الله جينا يا الله لزيارة قاصدينا يا الله نرتجي منك الشفاعة يا الله عند رب العالمين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu di malam hari ini ya Rabb, yang di mana kami hamba-hambamu yang berlumuran dosa, Astaghfir hamba-hambamu yang kotor, hamba-hambamu yang lemah ya Allah. ya Tiada kami kumpul di tempat ini melainkan kami mengharap ampunanmu ya Rabb. minal khata Perjalanan waktu yang sudah kami alami ya Allah,
1 tahun yang lalu kami sering bermaksiat kepadamu ya Rabb. 1 tahun yang lalu kami masih durhaka kepada orang tua kami ya Allah. Ya Rabb, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa anak cucu keturunan kami ya Allah. Astaghfirullah. Kalau ada seorang istri di malam hari ini ya Rabb yang masih berani durhaka kepada suaminya ya Allah, limpahkan hidayah dan taufikmu di malam hari ini ya Rabb. Jadikan istri kami istri yang saleh ya Rabb. Kalau masih ada seorang anak yang masih berani membentak kepada orang tuanya, yang masih berani menyakiti orang tuanya, yang masih berani berkata kasar kepada kedua orang tuanya, lebih-lebih orang tuanya yang sudah di alam barzah ya Rabb, limpahkan hidayah dan taufikmu kepada anak-anak kami ya Allah, kepada anak-anak kami, keturunan kami ya Allah. Semuanya istighfar hadirin. Jangan ada yang tengok ke kanan ke kiri. Tundukkan kepala kita, pejamkan mata kita, taubat kita kepada Allah. Bertambahnya tahun, bertambahnya tahun, bertambahnya tahun. Sejatinya berkurang kesempatan kita di alam dunia hadirin. Yang mungkin tahun-tahun kemarin kita masih bisa memandang orang tua kita, masih bisa berjabat tangan dengan mereka, masih bisa mengecup kening mereka. Mungkin malam ini kita sudah tidak bisa lagi memandang dan melihat orang tua kita, karena mereka sudah ada di alam barzah. Ya Rabb, ampunkan dosa kedua orang tua kami. Jadikan kuburnya Raudhah min riyadil jannah. Kami sadar ya Rabb, kami belum bisa berbakti kepada mereka. Kami masih sering menyakiti mereka ya Allah. Ya Rabb, makmurkan kampung ini ya Allah. Jauhkan dari berbagai macam bala dan musibah. Tambah tahu, tambah berkah dan masyarakat sini ya Rabb. Berikan masyarakat ini kemudahan untuk membereskan pembangunan masjid ya Rabb. Berikan kami semua rezeki yang halal dan barakah. Lindungi guru-guru kami ya Allah. Jaga ulama-ulama kami ya Allah. Sehatkan kiai dan ulama kami ya Allah. Astagfirullah. Kami sadar ya Rabb, kami masih berani meninggalkan salat, kami masih berani berbuat maksiat. Limpahkan hidayahmu di malam hari ini ya Rabb. Buka pintu kemuliaanmu bagi kami semua ya Allah. Jadikan rumah tangga yang hadir rumah tangga yang barakah ya Allah. Kita sadar hadirin bahwa hidup ini tidak akan lama. Hidup dan kehidupan ini tidak akan lama. Kemarin kita berada di tahun 1445 Hijriah. Malam ini kita sudah masuk 1446 Hijriah. Ya Rabb, bimbing kami di tahun ini ya Allah. Bimbing keluarga kami di tahun ini ya Rabb. Bimbing kami semua untuk taat kepadamu ya Allah. Istiqomah di jalanmu ya Allah. Kami sadar ya Rabb, kami lemah, kami kotor, kami hina. Kita sadar hadirin, kan datang suatu masanya, kan datang suatu masanya di mana
di saat malaikat Israel datang menghampiri kita hadirin. Jatah nafas yang kita hirup sudah habis, jatah makanan yang kita makan sudah habis. Maka saat itulah malaikat Israel akan datang menghampiri kita, mendatangi orang tua kita, mendatangi keluarga kita. Ruh dicabut, dikeluarkan hati. Alangkah beruntungnya di saat roh itu keluar, kita sedang sujud kepada Allah, kita sedang beribadah kepada Allah, kita sedang taat kepada Allah. Tetapi alangkah celakanya hadirin, di saat roh itu keluar sedang bermaksiat kepada Allah, sedang durhaka kepada orang tua. Ya Rabb, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Setelah jenazah kita terbujur kaku menjadi bangkai hadirin, di situ tetangga menangis, keluarga menangis, istri menangis, suami menangis, anak menangis, menantu menangis, mertua menangis. Jenazah kita dimandikan oleh anak-anak kita, dimandikan oleh tetangga kita, bahkan mungkin dimandikan orang yang sudah pernah kita sakiti dulu di alam dunia. Di saat kita masih hidup hadirin, setelah dimandikan, dibungkus kain kafan warna putih, dibawa ke masjid, dibawa ke masjid, disolatkan di masjid, dibawa dengan keranda, dimasukkan ke dalam liang lahat, dimasukkan ke dalam liang lahat, ditutup dengan papan, ditutup dengan tanah, ditancapkan batu nisan, tertulis nama ayah yang kita cintai, nama ibu yang kita cintai, nama istri, nama suami, nama anak, nama menantu, nama mertua, nama tetangga, nama sahabat. Sendiri di dalam kubur, anak kita pulang, suami kita pulang, istri kita pulang, tetangga kita pulang, sahabat kita pulang. Kecuali ilmu yang sudah kita amalkan, amal soleh, amal jariah, sedekah jariah. Dan yang kita harapkan adalah doa di malam hari ini, doa daripada anak-anak yang soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Ya Rabb, angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah, angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah. Yang belum mau berangkat haji dan umrah, berangkatkan kedua orang tua kami ya Allah. Bisa berangkat haji dan umrah, bisa berangkat ziarah Makkah dan Madinah. Dan apabila Engkau panggil kami semua nanti ya Rabb, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Malaikat Israel kan jemput nyawa, tegane iku ra kondo-kondo. Malaikat Israel kan jemput nyawa, tegane iku ra kondo-kondo. Yen wis nekani ra kena semaya, nunggu dawuhe Kang Maha Mulya. Yen wis nekani ra kena semaya, nunggu dawuhe Kang Maha Mulya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah
يا ربي زدني نافعا ووافقني عملا صالحا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا. Angkat telunjuknya ke atas. Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah. لا إله إلا الله La ilaha illallah. لا إله إلا الله La ilaha illallah. لا إله إلا الله Muhammadur Rasulullah. محمد رسول الله كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى ونحن من الآمنين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. آمين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. آمين.